Jadi kalau misalkan Anda akan tonton videonya dari awal, kalau kulkas 2 pintu, es ini aja hanya di samping. Artinya di tengah ini tidak ada bekuan es, berarti sudah pasti ini heater bekerja. Ini jelas penyakitnya hanya ada 2 kemungkinan. Satu, defrost ini tidak cepat mutus sebelum di atas ini belum habis. Jadi di atas ini belum habis esnya, ini sudah mutus sehingga tekor, sehingga masih ada bekuan es kemudian berhari-hari sehingga ada tumpukan es. Kedua, ini di termostat, putaran ini misal terlalu besar, tidak mau mutus, ini juga sama. Jadi menimbulkan di dalam ini tekor pencairan esnya. Jadi ada sisa es di kanan atau di kiri, sedangkan heater ini bekerja sempurna ini. Jadi seperti itu. Jadi ini yang timbulnya kurang dingin. Kalau kulkas 2 pintu merek apapun ini seperti itu. Jadi di pengaturannya, di sistemnya ini tidak terlalu peka. Jadi masih ada es di atas, ini sudah mutus si heater bekerja. Oke guys, saya lagi berhadapan dengan kulkas Toshiba 2 pintu. Ini jelas tidak dingin. Kemudian sebenarnya ini ngebloknya ini tidak sampai evap yang di tengah. Karena apa? Saya head dryer kemudian bisa lepas, tapi ini ada blok di samping kanan dan kiri nih esnya. Artinya ini heater ini sudah pasti ini bekerja. Kemudian apakah ini karena proses dingin yang tidak sempurna? Saya akan colokin ini. Jadi ini Toshiba. Oke. Ini jadi heater ini sudah pasti bekerja karena ini di bawah ini tidak ada pembekuan esnya ini. Kalau Toshiba seperti ini, heater ini sebelah kanan kabelnya masuk bodi, kemudian sebelah kiri. Jadi kalau misalkan ganti heater ini harus diangkat si evapnya ini ya. Saya akan tes colokin ini, apakah dinginnya sempurna atau tidak ini. Kok ngene bae. Oke, saya colokin. Jadi evap ini dinginnya sempurna atau tidak. Kenapa ini heater ini bekerja, tetapi ini blok es ini hanya di atas dan di samping. Kalau heater ini tidak bekerja, ini sudah pasti ini sudah ada blok ini di bagian bawah. Jadi kalau kasus-kasus heater tidak bekerja, kalau memang penyakitnya pembekuan, sistemnya tidak bekerja, di frostnya ini sudah pasti ada bekuan es di bawah evap ini. Bentar, saya akan lepas ini. Apa ini diproses dinginnya yang kurang sempurna, saya akan lihat di evap. Oke. Saya akan lihat dulu nih paten. Oke guys, jadi ini yang menggunakan Cooltrom ini, Toshiba Glacio. Ini masih ori ya. Saya pegang ini, filter ini tidak anget ini.
tidak anget ini si filter. Ini pipa balik ini dingin, bodi ini anget ini. Ya. Kemudian ini pipa pres anget, pipa balik ini dingin ini. Filter ini tidak anget ini. Ini sebenarnya keropos atau mampet kalau seperti ini. Saya akan lihat ini ada 3 menit saya colokin. Oke. Ini proses dingin benar ini karena ini lengket ini ya. Jadi ini sudah pasti. Saya akan tes. Ini casingnya sampai mana, saya akan tahan kipas. Ini casingnya bagus ya. Oke. Ini casingnya bagus. Jadi ini sudah pasti benar ini di sistem proses dinginnya. Ini yang saya lihat heater jelas benar ya, karena ini tidak ada pembekuan. Heater jelas benar, saya akan lihat di pengaturan bawah. Ini di tengah. Oke, pengaturan ini di tengah. Jadi ini yang tidak benar. Ini sampai tekor ini. Jadi ini sampai tekor, es ini belum cair semua, ini masih ada sisa ini. Oke, ini bisa di pengaturan, kemudian bisa di defrost. Ini defrost pernah diganti ini. Yang jelas proses dingin ini sempurna ini. Ya. Ini defrost pernah diganti. Oke, saya akan siramin ini dulu, saya lihat defrostnya. Oke guys, jadi saya akan tes kalau ngetes heater Toshiba ini. Ini kabel defrost putih dan oranye ini saya sambung ya. Defrost potong dan disambung. Kemudian saya catokin ke heater atau ke fuse, ini sama ya. Nol. Saya akan putar. Masing. Tidak. Ini timer di sebelah kiri kompresor ya. Saya akan putar. Ini timer 13 ini. Putar posisi heater, jadi bunyi ceklek. Nah, kebablas misalkan. Oke. Kalau misalkan ini kelewatan muternya, ini kalau dicolokin kompresor dan kipas ini hidup ciri-cirinya. Saya akan colokin ini. Kalau tidak itu berarti memang ini sudah pindah ke heater pas. Saya colokin. Oke. Apakah
Oke. Ini ampere bekerja ini. Ampere jarum naik berarti si heater ini kerja ini. Saya gabung defrostnya, kemudian timer pindah posisi heater, colokin, puter posisi heater. Kalau kebablas ini kipas muter dan kompresor hidup ciri-cirinya. Jadi putar lagi, timer kecil ini 13 di sub, kemudian putarannya ke kiri jarum jam. Oke. Ini sudah pasti heater bekerja, ampere naik, jadi caranya gampang. Gabung saja kabel defrost. Jadi caranya mudah dan sederhana. Putar di timer posisi heater, colokin,